Selamat datang kembali di channel YouTube Syahrial Chan. Pada video ini kita akan membahas membuat migrasi dan tabel pada Laravel tanpa ngoding. Kita akan mengikuti langkah-langkahnya pada dokumentasi Laravel Factory How to Use di website laravelstd.pagtool.com. Klik menu How to Use, scroll ke bawah, membuat migrasi dan tabel. Migrasi dan tabel harus dibuat dengan Laravel Factory, karena nama tunggal atau singular table harus disimpan di dalam Laravel Factory. Jika tidak, maka CRUD tidak bisa di-generate. Kembali ke Laravel Factory, klik tab database. Ini table, window table, ini kolom, ini integritas. Nama tabel dan urutan pembuatan. Nama tabel harus nama tunggal dalam bahasa Inggris, karena Laravel Factory menggunakan tata bahasa Inggris. Pembuatan tabel dan urutan. Pembuatan tabel harus dimulai dari 1. Tabel induk master atau tabel referensi yang tidak mempunyai foreign key. Dilanjutkan ke tabel anak master atau tabel referensi yang mempunyai foreign key. Ketiga, ke tabel induk transaksi. Dan terakhir, ke tabel anak transaksi. Urutan pembuatan tabel ini hampir berlaku di semua jenis RDBMS. Buatlah tabel kategoris dan unit terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan ke tabel produk agar kolom kategoris ID pada tabel produk bisa direferensikan dengan kolom ID pada tabel kategoris. Jika urutan pembuatan tabel dibalik, maka saat proses make, Laravel akan mengirimkan pesan error bahwa kolom ID tidak ditemukan. Membuat tabel induk. Tabel induk adalah tabel yang mempunyai anak atau detail, seperti tabel kategoris mempunyai anak produk. Langkah-langkah untuk membuat tabel kategoris adalah sebagai berikut. 1. Klik tombol Add pada window table. Pada singular name, ketikkan kategori, kemudian klik Save. Klik Order PAG001 pada baris kategori, klik tombol Add pada window sebelah kanan. Klik ini, selanjutnya klik window kolom, klik add, tekan ID, klik drop down type dan pilih string, tekan lengthnya adalah 2, otomatis PK, klik add, tekan name, string, type-nya, tekan 50, lengthnya, klik save. Tabel unit, save. Membuat tabel anak. Tabel anak adalah tabel yang bergantung atau mempunyai foreign key pada tabel induk, seperti tabel produk dengan tabel kategoris, tabel purchase message dengan tabel supplier, tabel purchase date dengan tabel purchase message. Sebagai contoh, membuat tabel produk. Produk, singular name-nya, save. Kolomnya ID, tipenya string, panjangnya 5 karakter, kategoris ID, panjangnya 2, unit ID, string 2. Selanjutnya kolom name, panjangnya 50, kolom
last stop, desimal, panjangnya 11, desimalnya 2, min, stop. String 200, satu, save. Membuat integritas referensial. Sebagai contoh, kolom kategoris ID pada tabel produk direferensikan ke kolom ID pada tabel kategoris dengan onDelete cascade dan onUpdate cascade. Pertama, klik order PAG003 atau tabel produk, klik kolom kategoris ID pada window kolom, terus klik drop down referensi tabel dan pilih kategori. Double klik dulu, pilih kategori, klik drop down referensi kolomnya, pilih kolomnya ID, onDelete cascade. OnDelete cascade adalah akan menghapus record pada tabel produk jika kategoris ID pada tabel kategoris dihapus. Misalnya menghapus tabel kategoris dengan ID 01, maka semua produk dengan kategoris ID 01 akan dihapus. Klik drop down on update dan pilih cascade. On update cascade adalah mengupdate record pada tabel produk jika kategoris ID pada tabel kategoris diupdate. Misalnya mengupdate tabel kategoris dengan ID 02 menjadi ID 99, maka semua produk dengan kategoris ID 02 akan diupdate menjadi 99 pada tabel produk. Ketikkan komennya kalau ada, contohnya example of referential integrity. Save. Mengindeks kolom. Sebagai contoh, untuk mengindeks kolom name pada tabel produk, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik dulu tabelnya atau nomor ordernya, terus klik titik 3 untuk membuat atau mengedit indeks. Tampil window index list of tabel produk, klik tombol add. Pada index name, ketikkan nama indeksnya, contohnya product name X. Selanjutnya klik kolom dan klik tombol edit kolom. Klik baris yang berisi kolom name. Ini kolom name, centang kotak check index dan klik OK. Kemudian klik save. Make file migrasi dan tabel database sesuai dengan data-data tabel dan kolom yang telah kalian input di atas. Klik tombol login yang terdapat di bawah online. Ketikkan user ID dan password yang telah di-emailkan oleh Laravel Factory. Setelah kalian login, maka nama kalian akan tampil di Listen to. Migrasi satu file migrasi. Sebelum migrasi kita lakukan, kita cek terlebih dahulu database-nya. Saya menggunakan SQLDBX. Database-nya adalah Laravel std. Kita refresh, kita cek, belum ada tabel namanya kategoris produk dan unit. Sekarang kita mau melakukan migrasi satu file migrasi, yaitu file kategori. Klik PAG001 atau file migrasinya, klik tombol make, klik no. Nah, ada tampil warning karena refresh table kategoris. Artinya di sini kelemahan kalau kita menggunakan integrity referensial. Oleh karena itu, maka jarang para developer menggunakan integritas referensial, kecuali jika benar-benar diperlukan, seperti tabel master pembelian atau purchase message dengan tabel detail pembelian atau purchase date. Nah, kita tidak dapat melakukan make satu migrasi tabel kategori. Jadi kita harus menghapus integritas referensial terhadap tabel kategori terlebih dahulu. Kosongkan, save, klik make, klik no, tunggu. Oke, kita cek sekarang ke database-nya. Refresh. Setelah terbentuk ya, tabel namanya kategoris.
Sekarang kita cek file migrasinya dengan Visual Code. Ini adalah file migrasi yang dibuat dengan Laravel Factory. Kembalikan referential integrity-nya. Klik tombol Make, klik Yes. Tampil warning atau proses ini, klik Yes. Tunggu. Selesai. Sekarang kita cek database-nya. Refresh. Sudah terbentuk tabel produk dan unit. Kemudian kita cek ke Visual Code-nya. Nah, sudah terbentuk. Ini adalah kreasi file unit ini dan produk. Nah, di sini kelihatan referential integrity-nya, kategoris ID direferensikan ke ID ke tabel kategoris, delete cascade dan on update cascade. Nah, ini juga bisa kita cek pada atribut database. Contohnya saya menggunakan Naviget database Laravel std tabel produk and table. Kita cek di sini foreign key-nya, delete cascade dan on update cascade. Kita cek juga index. Nah, ini index name-nya kita buat tadi. Cara membuat tabel purchase atau pembelian, langkah-langkahnya sama dengan membuat tabel produk. Pada tabel purchase message, induk atau masternya adalah supplier yang direferensikan dengan kolom supplier ID. Dan induk pada tabel purchase date adalah purchase message yang direferensikan dengan kolom INV number atau invoice number. Jadi, sebelum membuat tabel purchase message, kalian harus membuat tabel supplier terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk membuat tabel supplier sama dengan tabel kategori, seperti pada video berikut ini. Boleh direferensikan atau juga boleh tidak. Untuk menghapusnya, kosongkan saja. Ada yang ketinggalan, diskon. Value desimal 92. Kita cek file migrasinya. Layar sudah kebentuk, timer, just message, just date.
Seperti itulah mudahnya membuat migrasi dan tabel dengan Laravel Factory tanpa ngoding. Jadi semua dibuat secara otomatis codingnya. Kalian hanya mendefinisikan nama tabel dan kolom serta panjang kolomnya dan atribut yang lainnya. Video berikutnya adalah membuat CRUD dan laporan dengan Laravel 9. Semudah dan secepat membalik telapak tangan. Untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya, silakan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Terima kasih.